Halo Clubbers, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Di kesempatan kali ini kita akan mulai podcast dengan tema Discovering Faculties di episode yang pertama. Saya Mat Monikir akan jadi host dan akan memandu sepanjang podcast ini untuk beberapa menit ke depan. Bersama dengan saya hadir narasumber-narasumber yang tampan dan rupawan. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kita saling mengenal satu sama lain. Mungkin dari Hai semua, perkenalkan nama saya Cecilia Elizabeth Herman dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi tingkat 2 semester 3. Oke, halo Clubbers. Nah, jadi saya Rian Arden Arya dari jurusan Manajemen tingkat 3 semester 6. Halo semuanya, nama saya Junior Sepa, saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis tingkat 4 semester 7 jurusan Manajemen. Ya. Halo Clubbers, saya Elvi Sumanti, salah satu dosen pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga administrator di FEB. Baik, itu tadi perkenalan dari narasumber-narasumber kita. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin menanyakan kepada kakak-kakak mahasiswa. Dari kakak mahasiswa, apakah sudah pernah mengambil kelas daripada Sir Elvis sendiri? Kalau dari kita mungkin karena masih tingkat bawah, masih tingkat 2, belum pernah ambil kelasnya Sir Elvis. Nah, kalau dari saya sendiri itu dari sudah semester 6 sampai sekarang itu belum pernah ambil kelas di Sir, nggak tahu mungkin nggak dapat atau gimana. Tapi di sekarang itu lagi ambil skripsi dan Sir Elvis itu sebagai dosen yang mengadahi skripsi ini nanti untuk nanti mahasiswa ini menjurus ke dosen pembimbing masing-masing gitu. Jadi di skripsi 1 ini cuman 3 pertemuan ya Sir. Ya, 3 pertemuan kalau nggak salah itu dengan Sir. Jadi hanya itu pengalaman yang bisa saya dapat dengan Sir Elvis itu di skripsi 1, di skripsi sekarang itu. Dia cuma 3 pertemuan dengan Sir, cuma itu sih yang pernah kelas dengan Sir. Mungkin dari Kak juga. Kurang lebih sama seperti Rian. Jadi semester lalu kita kontrak skripsi 1 dan hanya 3 pertemuan. Kemudian pertemuan berikut sudah langsung ke Dosen pembimbing masing-masing. masing-masing. Nah, saya akan bertanya juga kepada Sir Elvis. Tadi telah dibilang bahwa Kak Rian ini sudah pernah ambil walaupun cuma 3 kali pertemuan bersama dengan Kak Junior. Saya ingat Sir, bagaimana kakak ini ketika di kelas? Mungkin walaupun cuma 3 pertemuan, setidaknya Sir bisa melihat. Ya, yang pertama mereka itu adalah mahasiswa yang highly motivated karena tidak semua mahasiswa itu suka nulis skripsi. Nulis skripsi ya tantangan banyak, tapi fakta bahwa mereka ambil kelas skripsi, mereka highly motivated terlepas dari kesibukan yang sangat banyak ya. Dan senang mereka boleh berada bagian di kelas walaupun cuma sedikit dan lebih banyak interaksi memang di luar kelas ya. Ya, di luar kelas. Nah, Sir, saya ingin kembali bertanya kepada Sir tentang ciri-ciri mahasiswa yang bisa menarik perhatian dosen, khususnya dosen Fakultas Ekonomi. Hari ini. Baik. Kalau bagi saya personal, saya menaruh minat kepada semua mahasiswa. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang bagus itu akan di-encourage untuk accelerate, lebih maju lagi dan seterusnya. Dan pada saat yang bersamaan, mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah dalam tanda kutip, less motivated atau jarang, itu juga perlu dirangkul supaya bisa selesai sama-sama. Jadi memang semua mahasiswa itu, kami bukan cuma saya, kami fakultas itu selalu menaruh minat kepada mahasiswa. Dan kami sudah membuat list ini mahasiswa-mahasiswa yang sepertinya membutuhkan perhatian lebih banyak oleh karena satu dan lain hal. Jadi tanpa membeda-bedakan. Yes. Yeah. Dan malah bagi saya yang bermasalah itu yang lebih membutuhkan perhatian dari dosen-dosen. Perhatian karena kami ingin semua itu bisa selesai. Mungkin pernah dengar ada yang bilang tidak semua
mahasiswa akan jadi sarjana. Nah itu itu nggak berlaku. Kita menginginkan semua mahasiswa yang masuk itu boleh jadi sarjana. That's it. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya kembali kepada Sir Elvis mengenai apa yang menjadi keunikan dari kita memilih jurusan akuntansi ataupun manajemen. Mungkin Oh ya, Short mungkin bahas ya. dulu. Ya, mungkin kalau misalnya gimana? saya sendiri, nanti saya coba simpulkan terakhir. tadi Sisil kan akuntansi, pasti ada keunikan sendiri kenapa Sisil pilih akuntansi. Nah, kalau saya sendiri kan itu milih manajemen. Jadi ada daya tarik sendiri yang menurut saya ada di manajemen itu. Kayak misalnya saya dulu mungkin lingkungan keluarga juga dan dukungan dan motivasi juga dari orang tua itu kebetulan orang tua kan lagi di bidang bukan lagi di bidang, memang lagi usaha di Sendiri ya usaha sendiri wira swasta. Nah, jadi mungkin karena lingkungan itu juga yang membuat saya lebih membuka usaha dan bagaimana memanage usaha itu. Nah, jadi dari kecil sudah mungkin ada jual-jualan kecil-kecilan waktu SD SMP dan akhirnya waktu tamat SMA akhirnya lebih tertarik ke manajemen itu gitu. Jadi itu sih keunikan sendiri kenapa pilih manajemen itu sih kalau dari saya. Jadi Pak, entrepreneur. Ya, Salah satu penekanan di manajemen ya ya entrepreneurship ya. entrepreneurship. Jadi kalian sudah ada gambaran dalam prospek kerja nanti dalam memilih jurusan Ya, manajemen. gitu. Jadi lebih ke minatnya dari mahasiswa dan itu. Jadi bagi teman-teman yang punya minat di mana, jadi itu dari mahasiswanya. Gitu sih. Ya. Mungkin kalau dari Sisil gini ke akuntansi. Iya. Kita kan dari jurusan akuntansi pertama kali suka masuk jurusan akuntansi itu karena suka matematika, suka perhitungan. Nah terus setelah itu waktu masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebenarnya dari jurusan IPA, terus pindah di Fakultas Ekonomi ya, itu kayak kita boleh mengetahui laporan keuangan dari perusahaan, kita mengetahui apakah perusahaan itu berjalan dengan baik, dari hasil pemasukan. Setelah itu saya juga dapat mengetahui bahwa akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Itu kayak pertama kali yang tahu. Kurang lebih sama seperti yang Rian katakan tadi, kedua jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, accounting dan juga manajemen, masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, kelebihan dan keuntungannya masing-masing. Mau pilih yang mana tergantung dengan preferensi atau minat Ya, dari mahasiswa. teman-teman semua. Karena mungkin ada teman-teman yang suka seperti apa tadi, cicil, suka menganalisa ataupun menghitung keuangan, mungkin akan cenderung memilih accounting. Tapi kalau orang seperti Rian yang memiliki keinginan untuk memanage jualan atau usaha lainnya, akan cenderung lebih memilih ke manajemen. Karena menurut saya juga akan susah jika teman-teman secara terpaksa berkuliah di jurusan yang teman-teman mahasiswa sendiri kurang minati. Itu akan sedikit lebih susah. Jadi ujung-ujungnya tergantung minat dari teman-teman semua. Selain tergantung minat, tergantung juga dengan arahan orang tua. Mungkin itu mungkin untuk kelebihannya Sir Elvis sudah menjelaskan tadi secara komprehensif terkait perbedaan yang ada di akuntansi dengan manajemen. Kalau di manajemen sendiri yang saya alami, di situ kita belajar betul-betul belajar bagaimana cara berkomunikasi atau berbicara, karena di masa depan kerjaannya seorang manajer itu adalah berbicara, berkomunikasi. Kalau dia jadi manajer harus pandai mengatasi konflik dan sebagainya, dan juga harus pintar-pintar berinteraksi. Jadi di di jurusan manajemen itu kita akan belajar secara lebih dalam terkait bagaimana cara berkomunikasi. Itu sebabnya kita dilatih dengan adanya presentasi di kelas. Kalau teman-teman sudah pernah mengambil kelas Serlao, di situ kita akan banyak belajar tentang bagaimana cara melakukan presentasi atau belajar. Selain berbicara juga, menurut saya keuntungannya kalau di manajemen, karena saya jurusan manajemen, menurut saya keuntungan berkuliah di jurusan manajemen itu
dunia kerja kedepannya lebih fleksibel, lebih banyak pilihan mungkin karena kita mau masuk di industri hiburan, kita mau masuk di industri apa saja. Saya rasa untuk jurusan manajemen terbuka ya, untuk hal itu. Mungkin itu. Jadi kalau ditambahkan memang kalau di manajemen itu penjurusannya itu menuntun mereka untuk bisa menjadi entrepreneur, menjadi marketing manager, menjadi operational manager, Salesforce management, kemudian human resource management. Sedangkan kalau di accounting itu banyak penjurusannya bisa kerja menjadi akuntan publik, ya, memberi jasa konsultasi akuntansi kepada perusahaan-perusahaan yang ada, jasa audit, kemudian juga bisa membantu mempersiapkan laporan-laporan yang hanya untuk manajer saja gunakan dalam membuat keputusan, dan kedua-duanya juga akan diperlengkapi dengan pajak, pengetahuan pajak ya, jadi konsultan pajak atau juga financial management. Jadi memang ada irisan ya antara dua jurusan ya. Oke, jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas, dan kita akan lanjut ke sesi yang kedua setelah break yang kali ini. Stay tune guys. Oke. Lovers, kembali lagi bersama kami di podcast kali ini dengan tema Discovering Faculties di sesi yang kedua. Kalau tadi kita telah membahas apa yang menjadi keunikan dalam memilih jurusan manajemen ataupun akuntansi, kali ini saya ingin agar para narasumber kita boleh membagikan pengalaman agar ini bisa memberikan satu gambaran bagi calon mahasiswa baru untuk memilih jurusan fakultas ekonomi dan bisnis. Oke, mungkin kalau pengalaman pribadi saya selama mungkin kurang lebih 6 semester ini itu di fakultas ekonomi dan bisnis itu ada di mana hari khusus untuk hari raya fakultas, biasanya disebut faculty day. Nah itu biasa bagaimana mahasiswa ini dia mau luangkan orang punya kreativitas. Nah jadi dari apa yang orang sudah dapat di kelas, kayak kelas entrepreneur gitu toh, baik dari akuntansi pun manajemen, karena di tingkat bawah itu kelas entrepreneur, marketing, nah kos itu juga. Ya di kos. Nah itu dapat semua, baik manajemen ataupun accounting itu tetap dapat. Nah jadi di acara faculty day itu dorong bisa mengimplementasikan apa yang dorong dapat di kelas ya gitu. Jadi kayak entrepreneur itu biasanya kayak mahasiswa itu membahas tentang bagaimana kalau misalnya dorong bangun sebuah usaha. Nah di faculty day ini dorong bisa buat secara nyata dan apa yang diajar di kelas gitu. Kayak misalnya berjual, dorong memang turun langsung bagaimana dorong mau tawarkan dorong punya produk seperti apa gitu. Jadi ya salesnya gitu. Jadi akuntansi dan manajemen apa yang dorong dapat di sana itu dorong bisa luangkan di situ gitu kreativitasnya. Dan juga kalau di fakultas ekonomi bisnis sendiri pengalaman saya itu jadi relawan pajak. Nah jadi di fakultas ekonomi dan bisnis itu ada kerjasama juga dengan pajak. Jadi orang menawarkan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana agar masyarakat wajib bayar pajak, dan juga kami memberikan layanan untuk mereka lapor pajak gitu. Jadi secara gratis gitu so. Jadi di relawan pajak ini orang mahasiswa yang selain mereka belajar tentang manajemen dan akuntansi, orang juga diajar langsung di dunia nyata ketika orang misalnya kerja gitu. Bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana mereka akan menangani hal-hal, misalnya kalau orang misalnya kerja, orang akan dapat banyak keunikan-keunikan ataupun masalah-masalah yang kalau misalnya orang kerja kayak karena cara di relawan pajak itu kan banyak masyarakat kayak kemarin orang pergi kalau nggak salah di bagian salah satu wilayah di Manado di Pemohon kalau nggak salah di mana itu, orang sosialisasi ke sana ke masyarakat, orang untuk bayar pajak. Jadi mungkin ada yang nggak sabaran, jadi kayak penutur kanan. Jadi itu semua pengalaman-pengalaman yang orang dapat ketika orang bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tadi dari Faculty Day itu yang orang bahas, dan di pajak juga itu orang banyak pengalaman yang bisa menguntungkan ketika orang keluar dari
tamat dari akuntansi ataupun manajemen itu sudah banyak pengalaman gitu sir, kayak bekal untuk orang menghadapi dunia kerja yang sebenarnya nyata gitu. Bukan cuman sekedar pelajaran yang orang dapat di kelas begitu, kayak materi-materi yang orang dapat, tapi bagaimana orang mengimplementasikan itu gitu sih sir, pengalaman yang didapat. Mungkin dari Kak Junior. Oke, kalau dari saya sama seperti pada umumnya di kampus ini sendiri itu ada organisasi yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada yang club atau kampus, ada yang fakultas. Nah, kalau di BEM fakultas sendiri atau BEM UBS sama seperti BEM pada umumnya menawarkan begitu banyak hal yang mereka tawarkan kepada mahasiswa UBS, tentunya berbagai macam hal-hal yang positif, yang tentunya berdampak positif pada mahasiswa. Contohnya, mereka mewadahi para mahasiswa untuk mengembangkan talenta mereka. Apa yang mereka lakukan adalah mereka buat klub-klub di fakultas. Ada sports club, ada public speaking club. Di situ mereka memang betul-betul dilatih bagaimana cara mereka untuk berbicara dan semuanya. Berbagai macam soft skill dilatih melalui wadah yang BEM UBS ini berikan. Nah, selain itu juga ada juga program-program seperti bimbel atau bimbingan belajar. Mungkin teman-teman sudah pernah ikuti, ada bimbel accounting, merchandising, accounting 1, ada juga bimbel Manufacturing dan yang lainnya. Itu mereka mewadahi kepada para mahasiswa, dan uniknya di kampus ini atau di fakultas ini, selain kita dapat merasakan program-program yang BEM sediakan, kita juga diberikan atau kita memiliki kesempatan untuk terlibat sebagai penyelenggara. Jadi ketika kita berkuliah di sini, kita diberikan satu kesempatan atau peluang untuk join atau bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, contohnya di sini teman-teman mungkin pernah merasakan bagaimana ada sir juga merasakan bagaimana ketika tergabung dalam organisasi. Ada banyak hal yang dipelajari, bagaimana cara membagi waktu antara dunia perkuliahan dan juga organisasi, dan di situ juga di mana kita dilatih soft skill kita, cara kita berbicara, cara kita creative thinking, karena di organisasi juga pasti akan dapat banyak masalah, dan bagaimana kita harus berpikir, apalagi manajemen, bagaimana cara solve problem di satu organisasi. Ada banyak manfaat-manfaat yang kita tidak dapatkan di mata kuliah atau di textbook, kita dapat di organisasi. Nah, itu adalah kesempatan-kesempatan atau peluang yang bisa kita dapatkan ketika kita tergabung di dalam organisasi BEM. Nah, jadi organisasi BEM ini merupakan suatu organisasi yang fokusnya untuk melayani, baik melayani mahasiswa, menolong kampus dan masyarakat juga. Masyarakat di luar. Jadi masyarakat juga, karena ada banyak program juga di mana BEM melakukan pelayanan kepada masyarakat sekitar, panti asuhan, dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa kita dapatkan ketika kita bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, terima kasih Kak Junior. Mungkin dari Kak Cecilia. Mungkin kalau Kak tadi sudah membahas yang dari luarnya, kalau sekarang dalam lingkungan perkuliahan atau environment di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, biasa itu kalau tentang atmosfer di dalam kelas, biasa tentu saja kelas itu serius. Ada waktunya serius, ada waktunya untuk tidak terlalu serius, tapi jangan bercanda-bercanda terlalu banyak. Terus karena tentang dosen-dosen juga, mereka di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu mereka sangat friendly terhadap mahasiswa, tapi kita juga tahu batasan dosen dengan mahasiswa, di mana apakah itu di kelas ataupun di luar kelas, kita dapat membedakan itu semua. Nah, terus untuk sistem pembelajaran sendiri di UNCAP itu waktu awal semester 1, 2 mungkin presentasinya hanya sedikit. Semakin naik tingkat, mau itu jurusan akuntansi atau manajemen, dihadapi dengan banyak presentasi juga ada. Terus kalau untuk akuntansi sendiri sekarang sudah menggunakan laptop, tapi semuanya juga jurusan manajemen dengan akuntansi, terus banyak juga menggunakan laptop sendiri. Ya, karena menggunakan web based application ya. Biasa e-book sendiri, e-book juga
Baru kalau untuk pertemanan biasa sama aja sih di semua fakultas, semua di kehidupan sendiri tentu saya tidak ada yang tidak bersosialisasi. Terus untuk simulasi dari pembelajaran yang telah kita lakukan, contoh di akuntansi 1 di service dan merchandising, di situ kita akan belajar apa sih yang telah kita pelajari, itu kita simulasikan di practice set yang akan didapatkan saat sudah akhir-akhir semester. Mungkin itu saja kalau bisa. Mungkin dari Ustaz ada tambahan? Ya, memang tujuannya itu adalah ketika mahasiswa datang ke Universitas Kelabat, mereka itu akan didorong untuk bertumbuh baik secara mental, sosial, interaksi, makanya ada grup-grup kan ya, grup-grup, ada organisasi dan seterusnya. Mental itu ilmu pengetahuan dibagi di kelas, fisik juga itu harus dikembangkan, ada olahraga, ada mata kuliah physical education, ada mata kuliah work education. Dan yang tidak boleh diabaikan juga adalah perkembangan spiritual. Jadi itu para mahasiswa harus bertumbuh secara serasi sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya di sini, tapi juga sementara berkuliah mereka itu harus memiliki pandangan untuk memajukan masyarakat yang ada di sekitar mereka. Jadi memang Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini menyediakan wadah tergantung dari masing-masing mahasiswanya bagaimana memaksimalkan atau bergabung dalam platform. Dan kami akan selalu memfasilitasi selama itu sesuatu yang baik dan benar, ya, positif ya. Selanjutnya mungkin ada pesan untuk calon mahasiswa baru yang akan bergabung khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Sisil. Mungkin bagi teman-teman ada yang tertarik untuk bergelut atau memasuki di bidang ekonomi dan bisnis atau di bidang bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unclad menyediakan sarana, tentu saya bimbingan untuk melengkapi teman-teman yang ingin bergelut di bidang tersebut. Dari banyak sekali pengalaman sudah kita dengarkan, tentu saja itu semua pembelajaran bagi kita. Terus setelah itu fakultas melengkapi apa minat-minat yang kita inginkan. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik untuk masuk di bidang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, silakan join. Ya, boleh join Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu dia tadi promosi dari Kak Cecilia. Promosi. Dan yang berikutnya mungkin ada pesan dari kalian buat adik-adik dan kakak kita yang sedang labor berjuang agar bisa kuliah. Ya, jadi bagi teman-teman yang adik-adik yang baru masuk dan juga kakak-kakak yang sudah senior dan masih masih kuliah sambil kerja sambil labor, itu tetap semangat teman-teman, adik-adik ataupun kakak-kakak tetap semangat, karena banyak dari kakak-kakak yang alumni yang sudah tamat, mereka walaupun labor tapi mereka bisa buktikan bahwa mereka berhasil, mereka banyak menjadi atasan dan dalam pekerjaan mereka sudah teruji bahwa mereka dapat membagi waktu, bagaimana mereka bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah berkecil hati bagi teman-teman adik-adik yang bekerja, karena kalian itu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang gitu. Ketika kalian berhasil, kalian akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ketika yang lain mungkin memiliki ekonomi yang cukup, namun dalam kehidupannya tidak menghargai apa yang orang miliki. Nah, tapi banyak orang-orang yang mungkin berkekurangan, namun mereka buktikan bahwa keterbatasan ekonomi itu bukan sebuah halangan untuk mencapai kesuksesan. Jadi bagi teman-teman adik-adik, tetap semangat, tetap dalam perkuliahan. Kakak-kakak yang sudah tamat, tetap semangat. Tidak lama lagi kalian akan ditamatkan, dan adik-adik yang baru masuk, yang baru berjuang di semester ini tetap semangat. Dan kalau ada kesulitan, tetap bersosial dengan teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain juga tentu tidak akan biarkan, akan tetap memberikan semangat untuk kalian. Itu aja sih. Baik, terima kasih dari kalian. Mungkin dari Kak Junior, motivasi buat teman-teman mahasiswa yang sementara berjuang. Oke. Ini motivasi untuk teman-teman mahasiswa dan juga motivasi untuk diri saya sendiri tentunya, karena belum ditamatkan. Jadi sama seperti yang Rian sudah singgung tadi, kita bisa berkuliah di Unclad itu merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Dan kita patut bersyukur atas kesempatan yang kita dapatkan sekarang, karena banyak teman-teman kita di luar sana yang memiliki keinginan untuk berkuliah, tapi ada berbagai macam
hal yang Yang membuat sampai orang nggak bisa kuliah. jadi mari kita betul-betul manfaatkan kesempatan yang kita miliki saat ini, kita betul-betul manfaatkannya, dan ini adalah masa kita di mana kita harus benar-benar belajar banyak hal sebelum akhirnya kita terjun ke dunia pekerjaan. Jadi mari kita dengan sungguh-sungguh belajar banyak hal yang kita bisa dapatkan di dunia perkuliahan ini. Mari kita pintar-pintar bagi waktu, mari kita nikmati masa kuliah kita, nikmati bukan tanda kutip berleha-leha, tetapi nikmatilah setiap proses pembentukan yang akan kita lalui sepanjang masa kuliah kita. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk tetap atau selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha atau tanggung jawab yang dilakukan selama ini perkuliahan. Selama teman-teman semua, kita semua berkuliah di Unclub sejauh mungkin. Itu dari Kak Junior. Mungkin dari Sir ada tambahan motivasi pesan? Ya, bagi yang berencana memulai di Unclub, silahkan, kami akan siap untuk membantu memfasilitasi pertumbuhan kalian yang sementara berkuliah. You are not alone. Ya, sahabat-sahabat kalian akan siap untuk membantu, kami di fakultas juga, dan yang pasti Tuhan itu akan menyanggupkan kalian untuk menyelesaikan apa yang sudah Tuhan mulai. Baik, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang telah kita bahas bersama di episode pertama dengan tema Discovering Faculties. Kita usai sudah pertemuan atau episode kita kali ini. Saya Mark Munigir bersama narasumber yang ada. Saya berterima kasih kepada mereka boleh menyempatkan waktu untuk hadir membagikan pengalaman dan juga wawasan. Namun sebelum kita tutup, ada centing guys. Jadi ketika saya bilang Unclub BEM Unclub 2023, teman-teman dan kita semua menjawab rise to greatness. Siap. Oke. Oke, kita coba. Jadi hadap kamera ya? Ya. BEM Unclub 2023. Rise to greatness. Makan kuaci di siang hari, makan bersama Pak Kasih. Cukup sekian podcast kita hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Pantau terus sosial media BEM untuk episode selanjutnya dengan tema Discovering Faculties. See you guys. Dadah. Bye.